Perkenalkan saya Fatimah Yasmin Zain dengan dua rekan saya lainnya, Aziz Sandi Putra dan Nur Fitrianti, yang merupakan mahasiswa dari Prodi Marketing Communication yang juga menjadi anggota kelompok 7 dalam assignment 1 Communication Research ini. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait social cultural tradition. Sebelum kita jauh membahas yang lainnya, perlu diketahui dulu mengenai definisi social cultural tradition itu sendiri, terutama menurut beberapa ahli. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah menurut Griffin tahun 2018 bahwa tradisi social cultural ini merupakan tradisi yang menilai mengenai bagaimana sebuah bahasa atau language itu berperan penting dalam membentuk culture atau budaya dan persepsi terhadap suatu realitas. Bahasa inilah yang kemudian menurut Griffin akan bisa membedakan satu grup dengan grup lainnya karena mereka pasti akan memiliki perbedaan dalam memahami suatu realitas sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tradisi ini cukup dinamis karena dapat mengkaji komunikasi secara real time. Disinilah kemudian tradisi social culture ini berperan di mana akan menjadi jembatan antar gap atau celah dari perbedaan bahasa atau tafsiran komunikasi antara satu grup dengan grup lainnya. Halo, di sini saya akan membahas terkait dengan teori komunikasi sosiokultural menurut Littlejohn dan Voss tahun 2009. Teori komunikasi sosiokultural adalah cara berpikir tentang komunikasi sebagai proses interaksi yang menciptakan dan memelihara makna bersama, ritual, dan struktur sosial. Ada dua pendekatan untuk teori komunikasi sosiokultural. Yang pertama adalah pendekatan makro yang memandang komunikasi dari perspektif masyarakat secara keseluruhan. Mereka berfokus pada bagaimana komunikasi digunakan untuk memelihara struktur sosial. Yang kedua adalah pendekatan mikro yang memandang komunikasi dari perspektif interaksi sehari-hari. Mereka berfokus pada bagaimana komunikasi digunakan untuk menciptakan dan memelihara makna hubungan sosial. Teori komunikasi sosiokultural mengatakan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar bertukar informasi, tetapi juga tentang menciptakan dan memelihara hubungan struktur sosial. Komunikasi sosiokultural dapat digunakan untuk memahami segala macam pengaturan termasuk keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Ini dapat digunakan untuk memahami komunikasi dalam budaya yang berbeda. Menurut Robert Craig pada tahun 2016, tradisi sosiokultural berkaitan dengan adanya komunikasi praktis yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kita berkolaborasi, konflik, dan juga adanya perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan kita berkelompok, berorganisasi, dan bermasyarakat yang multikultural. Tradisi sosiokultural ini juga mengkritisi tradisi cybernetika dan juga semiotik karena dianggap mengkaburkan atau mengabstrakkan kode dan fungsi komunikasi dengan berbagai macam faktor eksternal yang dapat mempengaruhinya. Dari pendefinisian 3 scholars tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa sociocultural tradition merupakan tradisi komunikasi yang merujuk pada bagaimana adat istiadat dan norma dapat berpengaruh terhadap cara manusia berkomunikasi. Tradisi ini juga berperan penting dalam membentuk pemilihan bahasa, gaya komunikasi, serta isyarat-isyarat nonverbal. Maka secara tidak langsung, dengan kita memahami tradisi ini, kita bisa belajar bagaimana kita mensiasati gap atau celah komunikasi itu sendiri, sehingga kita bisa terkoneksi dengan dunia yang diverse ini. Relevansinya inilah yang kemudian membuat kita tertarik untuk mengkaji dan membawa tradisi ini dalam penjelasan kita di kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan interaksionalisme simbolik menurut Griffin tahun 2018. Interaksionalisme simbolik adalah kegiatan paling manusiawi dan memanusiakan yang dapat dilakukan oleh manusia. Ini adalah proses berbicara satu sama lain dan menggunakan bahasa, gerak tubuh untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan mereka. Interaksionalisme simbolik merupakan perspektif konstruktivis sosial yang memandang komunikasi sebagai proses penciptaan makna melalui bahasa, gerak tubuh. Teori ini memiliki 3 prinsip inti, yaitu makna, bahasa, dan berpikir.
Hal ini digunakan untuk mempelajari berbagai fenomena sosial termasuk komunikasi keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kejahatan. 3 prinsip inti interaksionalisme simbolik menurut Blumer yang berkaitan dengan makna, bahasa, dan berpikir. Makna adalah sesuatu yang didefinisikan oleh manusia melalui interaksi sosial. Makna tidak melekat pada objek atau peristiwa, tetapi diciptakan oleh manusia melalui pengalamannya dengan objek atau peristiwa tersebut. Makna adalah suatu objek atau peristiwa yang akan berbeda-beda tergantung pada konteks interaksi sosial di mana objek atau peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi makna. Melalui bahasa, manusia dapat mendefinisikan objek dan peristiwa serta memahami tindakan orang lain. Yang ketiga adalah berpikir, yang merupakan proses interpretasi makna. Manusia berpikir dengan cara menafsirkan makna dari objek dan peristiwa. Makna tersebut kemudian digunakan untuk membimbing tindakan manusia. Dengan kata lain, Blumer berpendapat bahwa makna tidak hanya secara inheren atau objek peristiwa. Sebaliknya, makna diciptakan melalui interaksi sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita menggunakan bahasa atau simbol untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita. Dalam proses ini, kita menegosiasikan makna dari objek peristiwa di sekitar kita. Dalam tugas ini, kami memberikan contoh studi kasus dari artikel yang berjudul Communication Pattern of Mixed Marriage, a Qualitative Study on the Mixed Marriage Parents in Educating Their Children, yang dibuat oleh Rizka Gita Kartikasari pada tahun 2017. Alasan kami kenapa memilih artikel penelitian ini sebagai studi kasus, karena pernikahan campuran merupakan contoh komunikasi antar budaya, di mana perbedaan latar belakang budaya dari mereka akan menimbulkan adanya konflik di antara keduanya, khususnya dalam hal mendidik anak. Adanya komunikasi yang efektif di antara keduanya, ini akan memainkan peran penting dalam mendidik anak mereka agar dapat berkembang di tengah masyarakat yang beragam. Dalam studi kasus yang kita berikan dapat dibedah beberapa hal seperti yang pertama adalah paradigma. Paradigma yang digunakan dalam contoh kasus ini adalah konstruktivisme. Hal ini dapat dilihat dari informasi mengenai bagaimana dalam sebuah pernikahan campuran itu terdapat dinamika komunikasi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya atau adanya perbedaan budaya sehingga dinamika komunikasinya cukup tinggi. Hal ini yang kemudian selaras dengan paradigma konstruktivisme yang mengkaji terhadap sebuah proses interaktif dalam memaknai sesuatu. Research method dari penelitian ini sendiri adalah kualitatif yang dapat dilihat dari cara pengumpulan datanya melalui interview terhadap informan yang merupakan keluarga dengan mixed marriage atau pernikahan campuran. Mereka melakukan data analisis berupa interaktif model yang melibatkan data collection, data reduction, data presentation, dan data verification. Jika dikaitkan dengan socio-cultural tradition, studi kasus ini membahas mengenai bagaimana dua orang dengan latar belakang yang berbeda yang terlibat dalam sebuah pernikahan campuran akan memiliki cara berbahasa dan pola asuh yang berbeda terhadap anak mereka. Hal ini yang kemudian dapat dikaji melalui socio-cultural tradition karena akan menjadi framework yang tepat untuk memahami bagaimana dinamika komunikasi dalam sebuah pernikahan campuran tersebut. Hasil diskusi dan keterkaitan dari studi kasus mixed marriage dengan interaksionalisme simbolik. Yang pertama, pernikahan keluarga campuran yang sering menggunakan banyak bahasa dalam percakapan sehari-hari yang digunakan oleh orang tua mereka memiliki arti yang berbeda bagi mereka, serta menggunakan bahasa ini untuk berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara yang berbeda. Yang kedua adalah fakta bahwa pernikahan keluarga campuran cenderung fokus pada pembahasan rencana, pendapat, dan kesediaan anak-anak untuk mencerminkan prinsip berpikir. Orang tua dalam keluarga campuran perlu memahami dan menghargai perspektif berbeda anak-anak mereka, serta bersedia untuk berkompromi.
Yang ketiga, pernikahan keluarga campuran mengharuskan orang tua untuk fleksibel dan adaptif dalam pemikiran mereka. Hal ini mencerminkan bahwa orang tua keluarga campuran harus dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain dengan anak-anak mereka, bahkan jika mereka berbicara dengan berbahasa yang berbeda. Yang keempat adalah komunikasi sangat penting untuk membangun hubungan dan pengertian. Agar keluarga pernikahan campuran berfungsi secara efektif, anggota keluarga harus dapat berkomunikasi secara terbuka dan jujur satu sama lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka, untuk dapat belajar tentang budaya dan nilai masing-masing. Yang kelima adalah komunikasi membantu kita menyelesaikan konflik yang dimana masalah itu tidak dapat dihindari dalam suatu keluarga manapun. Tetapi, keluarga dengan pernikahan campuran mungkin menghadapi tantangan tambahan karena perbedaan budaya mereka. Namun, dengan berkomunikasi secara terbuka, jujur satu sama lain, anggota keluarga dapat menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang lebih kuat. Dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pola komunikasi pernikahan campuran, adanya tradisi sosiokultural ini sangat mempengaruhi konteks budaya dan sosial yang membentuk metode komunikasi yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak. Hal ini menyoroti bagaimana latar belakang budaya yang beragam dari anggota keluarga ini akan mempengaruhi cara mereka dalam mengasuh anak-anak mereka. Dalam hal kaitannya dengan teori interaksi simbolik, ini menekankan pentingnya simbol dan juga makna bersama dalam komunikasi dalam konteks pernikahan campuran, terutama dalam hal mendidik anak. Pasangan sering bernegosiasi dan menciptakan kerangka kerja simbolis bersama untuk menjembatani adanya perbedaan budaya yang mendorong komunikasi efektif dalam hal membesarkan anak. Dalam konteks ini, tradisi sosiokultural dan juga teori interaksi simbolik sangat memerankan peran penting dalam memahami pola komunikasi yang baik dalam konteks pernikahan campuran untuk dapat memberikan pola asuh dan juga pola pendidikan anak-anak yang paling efektif di keluarga mereka. Demikian presentasi kelompok kami, kelompok 7, dalam hal Socio-Cultural Tradition in Communication Studies. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasinya dan juga dapat mengaplikasikan informasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!